kami dari kelompok 10 akan membawakan topik kami, yaitu tentang perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, investasi pada pasar modal di aplikasi Poems ID. Sebelum mulai lebih lanjut, ada baiknya kami memperkenalkan diri kami sendiri. Dimulai dari saya, Rama Setia Negara dengan NIM 642300439. Saya Jennifer Darisma Dareta dengan NIM 6430999. Saya Mutia Afnan Cisayala dengan NIM 6423058. Saya Rina Indonesia dengan NIM 6423056. Dengan saya Kiki Fadila dengan NIM 6423104. Kami dari kelas 64304, program studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bina Sarana Informatika. Kita lanjut. Jadi di sini, pertama-tama sebelum kita melakukan investasi, kita harus mencari platform mana yang terpercaya. Dan di sini, kita akan menggunakan platform Poems ID. Kita bisa download di Play Store atau App Store. Langkah yang selanjutnya, setelah kita download aplikasi Poems ID, akan muncul tampilan di awal dari aplikasi seperti digambar di atas sini. Di sini kita bisa login dengan menggunakan Poems ID, masukkan password dan juga PIN yang sudah dikirim melalui email. Setelah itu, kita klik sign in atau bisa juga menggunakan sidik jari. Nah, yang ketiga, setelah kita sign in dan kita masuk ke dalam akun Poems ID, di situ akan muncul tampilan main menu. Dan di sini ada 3 menu. Yang pertama ada Prostox, di mana kegunaannya untuk investor dalam memudahkan membeli serta menjual di pasar saham baik dalam Indonesia dan juga luar negeri. Yang kedua, di sini ada Profunds, digunakan untuk investasi dalam reksadana. Dan yang terakhir, ada Probonds, digunakan untuk berinvestasi di obligasi, baik obligasi pemerintah atau SBN maupun obligasi korporasi. Tetapi di sini yang kami gunakan atau yang kami pilih menu Prostox. Langkah selanjutnya, setelah kita klik Prostock, di dalam menu Prostock, jika kita ingin melihat dana yang kita miliki, kita bisa klik Trading Equity. Di sana akan diperlihatkan seberapa banyak yang dana yang kita miliki dalam membeli saham atau menjual saham. Selanjutnya, di dalam Trading Equity diperlihatkan dana yang dimiliki kita sebesar 1 miliar, cash position, IDR itu belum terisi sama sekali, dan portofolio yang kita miliki hanyalah dana atau saldo awal kita yang sebesar 1 miliar. Selanjutnya, untuk membeli atau menjual saham, kita kembali ke menu awal, lalu kita klik search yang ada di atas. Di search, kita bisa mencari perusahaan yang ingin kita investasikan dengan menggunakan search by code. Untuk mencari instrumen investasi dengan menggunakan kode atau simbol yang terdaftar di Bursa Efek. Search by name untuk mencari instrumen investasi berdasarkan nama dari perusahaan, dan all untuk melihat seluruh daftar instrumen investasi dari kode dan nama perusahaan. Setelah itu, kita bisa melihat perusahaan yang bisa kita gunakan untuk melakukan investasi. Kita bisa melihat perusahaan dari S, M, L untuk mengurangi resiko penurunan atau kerugian. S itu untuk small cap, yang berarti perusahaan dengan kapitalisasi pasar kecil. Yang M itu mid cap, untuk perusahaan dengan kapitalisasi pasar menengah. Yang L itu untuk large cap, yang berarti perusahaan dengan kapitalisasi pasar terbesar. Selanjutnya, untuk cara membeli, kita bisa pilih salah satu perusahaan. Di sini, saya memberikan contoh perusahaan MMIX. Nah, di dalam perusahaan MMIX ini, kita bisa lihat bid, ask, dan quantity atau lots, di mana bid digunakan untuk melihat harga pembelian, ask digunakan untuk melihat harga penjualan, dan quantity atau lots untuk mengetahui berapa banyak jumlah lots yang ingin kita beli. Nah, di sini saya membeli sebesar 15 lots, dan satu lotsnya itu berisikan 100 lembar. Jadi 15 lots itu sama dengan 1.500 lembar dengan harga sebesar Rp220. Jika sudah, maka kita klik buy. Setelah klik buy, maka akan muncul tampilan seperti gambar di sini. Nah, jika sudah merasa oke dengan semuanya, kita bisa klik submit. Nah, nanti akan muncul tulisan oke, dan kita klik saja. Selanjutnya, untuk mengetahui status pembelian kita bisa buka menu awal Prostox, lalu kita klik order status. Lalu, setelah kita klik order status, akan muncul tampilan seperti gambar ini. Jika tulisannya receive, berarti status pembelian kita masih dalam antrian. Tapi, jika tulisannya down, berarti status pembelian kita sudah disetujui. Selanjutnya, untuk cara menjual, kita bisa
pilih salah satu perusahaan. Di sini saya akan memberikan contoh sebuah perusahaan yaitu MMIX. Di dalam perusahaan MMIX kita bisa lihat di X dan quantity ataupun lots, di mana bid digunakan untuk melihat harga pembelian, X digunakan untuk melihat harga penjualan, dan quantity ataupun lots untuk beberapa yang ingin kita beli. Saya menjual 15 lots, satu lot sebesar 100 lembar. Jadi 15 lot adalah sebesar 1.500 lembar dengan harga sebesar 236. Jika sudah, kita klik sell. Setelah kita klik sell, maka akan muncul tampilan seperti di gambar. Jika kita sudah merasa oke dengan semuanya, kita bisa klik submit. Nanti akan muncul tulisan oke dan kita klik saja. Untuk mengetahui status penjualan kita, sama seperti cara sebelumnya, kita buka menu awal Prostock, lalu klik order status. Baik, di sini kita akan menuju pada langkah selanjutnya. Jika kita merasa tidak ingin membeli atau menjual, kita bisa order status, lalu kita klik perusahaan yang tadi kita beli atau jual. Lalu akan muncul tampilan seperti di gambar. Di sini ada pilihan amend untuk mengubah perintah yang sudah ada tanpa harus membatalkannya terlebih dahulu, dan withdraw untuk membatalkan atau menarik kembali perintah yang sudah diajukan di sini. Kita ingin mengubah, jadi klik amend. Setelah klik amend, akan muncul tampilan seperti di gambar. Kita di sini bisa mengubah harga atau price, tetapi tidak dapat mengubah quantity atau lots. Jika kita sudah oke dengan harga atau price, kita bisa klik confirm, amend, lalu klik OK. Status akan berubah menjadi tulisan amend. Dan pada langkah selanjutnya, jika ingin membatalkan, kita bisa klik withdraw. Seperti di sini. Setelah klik withdraw, akan muncul tampilan seperti di gambar. Di sini, kita akan klik confirm dan klik OK. Lalu status akan berubah menjadi tulisan withdraw. Menurut pendapat saya mengenai kemudahan penggunaan aplikasi POEMS ID, yaitu akses ke informasi pasar modal, di mana salah satu fitur yang sangat membantu bagi saya dalam mengakses ke berbagai informasi pasar modal dan juga analisis saham. Serta saya dapat melihat seperti grafik harga, berita terkini mengenai pasar modal, dan juga rekomendasi-rekomendasi dari analis. Yang membuat saya berpikir bahwa aplikasi ini sangat berguna dalam membuat keputusan investasi yang lebih terinformasi. Pendapat saya selama melakukan investasi dengan menggunakan aplikasi POEMS itu, saya merasa aplikasi POEMS ini memberikan banyak kemudahan bagi investor pemula ataupun yang sudah berpengalaman dengan berbagai fitur yang mendukung proses investasi secara efisien dan cepat. Saya juga belajar banyak tentang resiko dan manajemennya, terus saya juga bisa membuat keputusan investasi yang lebih bijaksana dan cerdas ke depannya. Pendapat dari saya, investasi di POEMS itu juga menjadi pengalaman belajar yang sangat berharga. Saya mulai memahami lebih dalam tentang analisis fundamental dan teknikal, serta bagaimana faktor-faktor eksternal mempengaruhi pergerakan saham. Nah, aplikasi ini juga menyediakan edukasi yang bermanfaat bagi pemula. Saya merasakan beberapa hal yang dapat dijadikan pertimbangan bagi siapapun yang ingin mencoba berinvestasi di aplikasi POEMS. Salah satunya itu kemudahan dalam mengaksesnya dan menggunakan aplikasi POEMS ini. Antarmuka aplikasi cukup ramah pengguna, bahkan bagi investor pemula. Navigasi yang sederhana dan tampilan yang intuitif memudahkan saya untuk mengakses berbagai fitur seperti melihat kinerja portofolio, membeli atau menjual instrumen investasi, serta memonitor perkembangan pasar secara real time. Baik, setelah saya cukup lama belajar di POEMS ID, saya menemukan bahwa investasi merupakan hal yang cukup menarik dan memiliki potensi yang besar. Namun, di balik itu semua, tentu ada resiko. Resikonya pun juga tidak main-main. Oleh karena itu, menurut saya, ada baiknya kita belajar dulu, memahami algoritma serta instrumen. Jangan asal ikut-ikutan. Investasi dapat menjadi sesuatu yang cukup baik atau cukup berpeluang untuk kita, asal tetap bijak dan tidak terburu-buru. Sekian